فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Ya Ali, hai Ali, la tafrah, jangan engkau bangga. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, itu tidak suka Allah, al-farihin, orang-orang yang bangga. Jadi di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Ali radhiyallahu an, katanya Nabi, jangan kamu bangga ya Ali. Walhal sebab-sebab orang bisa jadi bangga ada sama dia semua. Yang pertama, kan ini wasiat berdua-dua doang ini. Nabi cuma berdua sama Sayyidina Ali. Kemudian kata Nabi, anta ya Ali inni kamanzilati Harun Nabi Musa. Engkau ini, hai Ali, kedudukanmu seperti Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ghairu annahu la nabiyya min ba'di, kecuali bahwa enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kedudukan itu luar biasa. Bahkan dialah orang yang Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu, kata Nabi, dan Ali pintunya. Gak bakal kita masuk satu kota kecuali kita lewat gerbang kota tersebut, lewat pintunya. Kemudian dari segi ilmu, beliau di antara sekian banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya ilmu kasyaf. Beliau bisa melihat dan mendengar orang-orang yang di alam barzah. Kita kan nggak tahu. Dari segi pangkat, beliau adalah Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yang kekuasaannya luar biasa. Tetapi dengan semua apa yang dia miliki, tidak ada disalah sama Nabi, jangan apa? Jangan bangga. Dialah salah satu orang dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya masih di dunia udah jamin surga. Kalau kita dijamin belum nih? Di kuburan aja kita belum tahu nasib kita kayak apa. Kan kudunya itu yang kita pikirin ya. Cuman yang ada di otak kita beras lagi. Ya Allah. Padahal kita pikirin yang enggak kita pikirin sama dunia sama. Kita omongin gitu tentang dunia ini sama, enggak bakal berubah. Berubah nggak kira-kira? Enggak berubah. Bahkan ente demo juga nggak bisa berubah. Nggak ada yang berubah dari dunia ini. Dunia ini yang ngatur Allah Ta'ala. Sebagaimana dirimu, rezekimu, dan segala sesuatu tentang dirimu yang ngatur adalah Allah Ta'ala, bukan siapapun. Tetapi ketika kita berpikir tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang nasib kita setelah itu, maka nanti ada nur di hati kita. Jadi ada nur, ada cahaya. Itulah yang membuat hidup kita tidak bingung, tidak gelisah. Itu ketika kita udah mulai berpikir fokus tentang akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik wal hidayah. Jadi secara apa yang dimiliki harusnya ada bangga. Tapi bangga nggak nih? Nggak ada bangga.
Katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun na'azzallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Siapa orang yang mencari kemuliaan selain dengan Islam, hina dia. Mereka dapat kemuliaan sebab Islam. Sehingga waktu ada orang dari Mesir, kan kekuasaan Madinah ke Mesir, dia pengen ketemu Sayyidina Umar di Mesir. Amir bin As gubernurnya, bawahan dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu megah, istananya megah, bajunya perlente. Tapi begitu dia punya masalah, dia pengen ketemu Sayyidina Umar, dia jalan dari Mesir ke Madinah. Dia mau nyari istana di Madinah, nggak ada istana. Mau jadi pengawal, nggak ada pengawal. Prajurit, mana prajurit? Nggak ada. Padahal beliau adalah presidennya. Kenapa bisa begitu? Bahkan ada seorang presiden tidur di bawah pohon. Tidur lagi di bawah pohon, pegang tongkat, lagi tiduran gitu di bawah pohon, sendirian. Kenapa? Mereka tahu yang membuat mereka mulia adalah Islam. Maka tertipulah mereka yang ketika mereka merasa ketika punya dunia mereka merasa mulia. Ketika jadi tokoh mereka merasa mulia dan bangga. Ketika memiliki sesuatu dia bangga. Maka itu orang tertipu. Orang karena nahnu qaumun na'azzallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Akhlak kamu, keyakinan kamu, ibadah kamu, itu yang membuat Anda mulia di sisi manusia, terlebih di sisi Allah Ta'ala, bukan dengan yang lain. Bukankah di antara kita udah punya sesuatu yang orang-orang pengen punya? Apakah dengan itu kita mulia? Lah, kita tidak dapat kemuliaan dengan itu. Bahkan terkadang itu menyiksa kita. Tidur barang. Tadinya pakai sendal jelek, begitu sendalnya 250.000, nggak mau dibawa ke masjid. Ya Allah. Begitu apa begitu? Oh, itulah kita. Karena kita merasa kemuliaan kita dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita punya. Lah, ketahuilah kata Sayyidina Umar, kemuliaan yang kamu dapatkan itu karena Islam. Maka begitulah mereka berkata, man 'arrafa Allah falam tughnih ma'rifatullah fajaka syaki. Siapa orang sudah mengenal Allah Ta'ala tapi itu tidak cukup baginya, maka itulah orang yang celaka. Kamu punya Allah segala-galanya. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha tinggi? Allah. Maka dikatakan, ya Ali, jangan bangga. Allah kagak resep kita orang Betawi sama orang yang bangga. Oh, kita ada lunturkan semua kebanggaan kita. Apa yang kita banggakan? Dahulu mereka zaman jahiliyah, mereka membanggakan nasab mereka sebelum Islam datang. Di zaman kita mereka membanggakan harta mereka. Wah, dulu mereka tidak punya kebanggaan kecuali mereka dibanggakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kebanggaan mereka, kemuliaan mereka sebab Islam. Karena itulah orang-orang dusun itu, orang-orang yang tidak dikenal bisa menguasai dunia. Ketika hati mereka, di dalam hati mereka yang ada adalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, hati kita kalau kita rasa malu kita ya, malu kita ya. Urusan rumah gimana ya? Ini bagaimana nih? Anak bagaimana ya? Dan itu bukan tentang akhirat mereka, tentang nasib dunia mereka. Ya. Ya. Dan itu bukan tentang akhirat mereka, itu tentang dunia mereka. Siang malam kita pikirin tentang dunia mereka. Bagaimana akhirat mereka? Belum pernah kita pikirkan. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah itu ciri di antara hati kita yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada bangga. Apa yang kita miliki besok akan lenyap. Bahkan diri kita besok akan lenyap, akan sirna. Karena itu disebutkan dalam hadis,
riwayat dari Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan Imam Hakim dalam Mustadrak. Bi'sal 'abdu 'abdun tahayyala wa hatala wa nasiya al-kabir al-muta'al. Sejelek-jeleknya orang, katanya Nabi, sejelek-jeleknya orang adalah orang yang kalau jalan angkuh. Ada orang jalan begini? Ada nggak? Oh ini lah, gua nih. Mana ente? Zebedia. Kira-kira kalau orang ngedreget gitu, orang mesek sama dia tuh. Itu nggak resep. Tapi dia merasa bangga dengan dirinya. Katanya Nabi Muhammad, bi'sal 'abdu, sejelek-jeleknya hamba atau orang, abdun tahayyala wahtal, orang yang angkuh gitu, angkuh. Mahal ya? Mahal. Wa nasyal kabir al-muta'al, dia lupa ada yang maha besar dan maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disebutkan dalam wasiat Nabi terdahulu di kitab ini juga, ketika Allah menciptakan neraka bertanya, Ya Rabb, lima khalaqtani? Wahai Allah, kenapa kau ciptakan aku? Likulli mutakabbirin wa bakhilin. Engkau, hai neraka, aku ciptakan buat dua jenis manusia, buat orang pelit, orang sombong. Buat orang pelit, orang sombong. Alhamdulillah. Jadi orang pelit tempatnya di mana? Orang sombong tempatnya di mana? Katanya neraka kemudian, ana lahum ya Rabb. Resepannya begitu tuh. Neraka mau begitu lagi. Mudah-mudahan Allah jawab lagi dari neraka. Jadi katanya Nabi, la tabarah, jangan bangga. Jangan bangga. Apapun yang kita miliki jangan bangga. Jangan bangga. Wa 'alaika bil huzni. Dan hendaknya kamu dengan sikap sedih. Fa inna Allah yuhibbu kulla hazinin, maka sesungguhnya Allah cinta tiap-tiap orang yang bersedih. Maksudnya ada orang ketika dapat nikmat dia nangis. Ketika dia dapat apa yang diinginkan dia nangis, ya Allah, kau berikan saya ini nikmat. Ada orang-orang begitu. Ada orang dapat nikmat, dapat apa yang dia pengenin, dia nangis kepada Allah Ta'ala. Walaupun kebanyakan orang dapat sesuatu, wih, nyabu mati. Dia tepuk dada. Ya. Sekarang udah nggak bisa tepuk dada udah. Ya. Walhasil. Jadi ada orang ketika mereka dapat nikmat, mereka nangis. Dapat nikmat, mereka nangis. Dia tahu bahwa ini karunia Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tidak sama orang yang ketika di atas kendaraan yang mewah, di rumah yang megah, dalam keadaan semua itu karena niat dia yang baik. Dia capai itu semua dengan keringat dia, usaha dia dapatkan itu karena anugerah Allah Ta'ala sejatinya. Kemudian dia menangis. Tidak sama dengan orang-orang yang dalam keadaan susah masih tetap mengeluh. Gak sama. Ente ngerasa susah, ente ngerasa sedih. Oh, kenapa emang? Ini gak punya duit, lama udah gak punya duit. Sama saudara itu. Bedanya adalah ada orang-orang yang ketika tidak punya apa yang diinginkan banyak orang, dia biasa-biasa aja. Bahkan saya cerita semalam, ada satu orang, Dhunnun al-Misri, dalam rehlah dakwahnya, dia ketemu orang yang dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, dua matanya buta, badannya penuh luka, korengan. Kemudian Dhunnun ketika lewat orang tersebut, orang itu bilang, Alhamdulillah alladzi afani mimman katsiran ibtalahu Allah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtuliya katsir minan nas.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku afiat, nah, dari kebanyakan orang yang diuji dengannya oleh Allah Ta'ala. Jundun kaget. Ente ngeliat orang gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta, duduk di pinggir jalan, badannya penuh koreng, ngomong alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau berikan saya afiat. Heran gak ente? Hah? Jangankan yang begitu, yang sehat aja Pak, kasihan Pak, udah 7 hari belum makan Pak. Yang sehat ada yang begitu orang? Yang sehat begitu ada. Ini orang 2 tangan gak punya, 2 kaki gak punya, 2 mata buta, masih bilang alhamdulillah kau berikan aku afiat ya Allah. Jangan ente, jangan kita orang biasa, Dundun wali min awliyaillah, dia heran. Ya hada, tidak ada satupun bala yang menimpa manusia kecuali ada malu semua, bahasa kita orang Betawi. Siapa yang di antara kita yang kedua matanya buta? Lah, nggak ada. Oh, sehat gitu. Nah, 2 tangan, jangan kita baru buntung, kesemutan kita mau bagi. Oh, ngapa gue ini ya? Hah? Kaki bangun tidur, ya Allah sakit main, aduh cari obat kemana? Apa yang mana yang dicobain? Buru-buru dia nyari apa? Cari obatnya. Tapi ini orang 2 tangan nggak punya, 2 kaki nggak punya, 2 mata buta, badannya korengan, masih bilang alhamdulillah. Kemudian Dulun mendekat. Nah, terserah lu deh katanya orang yang buntung ini, yang begitu keadaannya. Ketahuilah, bukankah Allah telah memberikan aku hati yang selalu ingat kepada Dia? Bukankah Allah memberi kepadaku lisan yang selalu bisa memuji kepada Dia? Bayangin jawaban. Maka Anda dan kita tentunya yang sering merasa terpuruk, yang sering merasa berat, yang sering merasa hampa, yang sering merasa bingung, ketahuilah kita sedang jauh dari Allah Ta'ala. Coba Anda bayangkan, jangankan ente nggak begitu keadaannya, ente sakit aja sakit itu rasanya luar biasa, apalagi di musim ini. Nah, tapi tuh orang masih bilang apa? Padahal semua bala yang ditakutin manusia ada sama dia, tapi dia bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena hatinya bersama Allah, karena dia bersama Allah, karena dia bersama Allah. Ketika bersama Allah Ta'ala, tenang semua. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ciri ketenangan batin adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka ketika kepengen maksiat mereka takut karena ingat Allah. Ketika ingin menipu malu karena ingat Allah. Ketika ingin lalai malu karena ingat Allah Ta'ala. Tapi berapa sering waktu kita gunakan untuk kelalaian, untuk maksiat, dan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita dapat sesuatu kita bilang, oh, susah banget gue ini. Nah, Anda sedang jauh dari Allah yang menciptakan Anda, yang mengatur hidup Anda, yang memberi sehat Anda. Semuanya Dia yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan, itu orang ketika mereka dapat nikmat dan dia sedih, bisa ngaji dia senang, nitik air mata mereka karena ini nikmat dari Allah Ta'ala. Maka itu orang Allah resep sama dia, bahasa orang Betawi. Tahu resep? Senang Allah sama dia itu. Kemudian dikatakan lagi, ya Aliyu ma min yawmin jadidin illa wa yaqul. Hai Ali, tidaklah satu hari yang baru dari kehidupan dunia ini illa kecuali wa yaqul, hari itu berkata. Jadi tiap hari yang kita lewatin dia berkata, ya bena Adam, hai anak-anak Adam. Siapa dia?
kita ya. Ana yaumun jadidun, saya hari yang baru. Begitu terbit hilal, tenggelam matahari, bergantilah itu hari. Kan gitu hitungan Hijriah. Terbit hilal, terbenam matahari, bergantilah hari. Karena itu disebut malam Sabtu, ya, bukan Jumat malam, tapi malam Sabtu, bukan Jumat malam. Karena hari udah berganti ketika terbit hilal. Toh hilal, bulan sabit. Hilal itu bulan sabit. Kalau udah ke tengah penuh namanya Badr purnama. Terus jalan lagi muter. Itu berganti hari. Dan kemudian hari itu berkata, hai anak manusia, aku hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan saya saksi perbuatanmu. Ya Allah. Jadi yang berharga buat kita apa ya? Jadi yang berharga apa itu? Waktu, ahi. Yang berharga dari hidup kita apa? Waktu. Duit kita nggak punya, besok masih bisa kita cari. Karena itu Nabi bilang, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Perbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa hari ini nggak dapat, besok masih bisa, bang. Bulan ini nggak dapat, bulan besok masih dapat, bang. Seakan-akan Anda hidup selamanya. Tapi urusan akhirat, i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu. Kalau urusan akhirat seakan-akan kamu mati besok. Anda belum sholat nih, kalau Anda mati gitu. Anda belum ngaji kan, kalau Anda mati. Tapi urusan dunia, belum dapat ini, belum dapat itu, masih ada besok, bang. Ya nggak? Kita lagi nalin apa? Udah mau duduk maghrib, kita bini kita, bang, udah mau maghrib, penasaran gitu ya. Seakan-akan kita mau mati besok. Ya nggak? Tapi kalau kalian ngaji, nggak nyusul dah. Apa tuh nyusulnya? Seakan-akan hidup selamanya. Jadi harusnya memahami hadis ini jangan salah ya. Cuma ada orang salah pemahaman. Salah pemahaman ada orang. Waliyadzubillah. Jadi yang paling berharga adalah waktu kita. Nah, ini mahal, saudara. Waktu itu mahal. Dan yang paling mengerti tentang itu adalah musuh kita, setan. Setan tahu yang paling berharga buat manusia adalah waktunya. Karena itu dia bikin kita lalai. Sebab tidak ada satu waktu, situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ente nggak bisa berbuat taat, malam nggak bisa tidur, yang penting jangan maksiat, itu udah keren. Ada kepengenan maksiat yang ente bisa tahan, itu udah pahalanya besar. Nah, Anda nggak bisa tahajud, Anda nggak bisa baca Quran, tapi pengen maksiat ditahan, keren boleh, udah keren dah. Wallahu a'lam.